Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di program Delik Indonesia, dan hari ini bersama saya Muhammad Daud Loilatu, akrabnya disapa Bung Daud Loilatu. Hari ini saya secara pribadi dan tim Delik Indonesia ingin sedikit berbincang-bincang mengenai wacana corona yang berkembang di Indonesia, terkhususnya di wilayah DKI Jakarta, yang beberapa hari yang lalu pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Anies Baswedan, mengeluarkan pernyataan untuk kembali lagi kita PSBB yang kesekian kalinya, mungkin terhitung 3 kali, ya nggak Pak Daud? Oke. Kira-kira bagaimana pandangannya menyangkut soal corona yang ada di DKI Jakarta dulu? Ya, saya pikir kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk merem serentak ya terkait penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta. Begitu sebenarnya sudah tepat ya, mungkin karena berangkat dari melonjaknya angka positif COVID-19 di DKI Jakarta. Ya. Sebelumnya kan PSBB transisi, PSBB pertama, oke. Lalu kemudian PSBB transisi, lalu menuju new normal. New normal, oke. Nah, new normal ini kan tidak menutup ruang kemungkinan aktivitas masyarakat ini kan ya saling kehidupan sosial begitu seperti sebelumnya ya. Dan tidak menutup ruang tadi masalah protokol kesehatan tidak terlalu diperketat ya. Ya, tidak terlalu diperhatikan, terutama untuk di kalangan masyarakat. Terutama di kalangan masyarakat. Hingga kemudian itu dapat menimbulkan lonjakan yang begitu luar biasa. Sehingga ada satu kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta yang itu khususnya berlaku di DKI Jakarta. Dan kalau tidak salah itu aktivitas perkantoran akan ditutup untuk sementara waktu dan lain sebagainya. Tempat pariwisata dan lain sebagainya. Covid di wilayah DKI Jakarta, namun penyebaran atau situasi di Jakarta cukup terkendali. Awalnya kan new normal itu kan tetap berjalan, tetapi pada sisi konteksnya adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Namun lagi-lagi ada sebagian besar masyarakat yang belum sadar, belum sadar terhadap bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Seolah-olah ada keacuhan begitu. Ini yang kemudian. Ini apakah kurang sosialisasi cara mengikuti protokol kesehatan oleh pemerintah kepada masyarakat kah? Ataukah memang masyarakat seolah-olah acuh tak acuh persoalan protokol kesehatan? Sebenarnya kalau untuk sosialisasi protokol kesehatan pemerintah sudah melakukan itu, baik pusat bahkan pemerintah daerah. Hanya saja dari sebagian masyarakat ini kan ada sebagian masyarakat yang patuh, ada sebagian juga tidak. Inilah yang menurut saya perlu kita semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat DKI Jakarta, perlu lagi untuk tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan itu. Karena itu penting di tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin melonjak. Inilah maksud saya, kita harus sama-sama senantiasa bersama pemerintah menjaga jarak, tetap menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan dan lain sebagainya, karena ini penting. Kalau tidak, ya selamanya kita akan selalu dihantui oleh COVID-19 ini. Harapannya seperti apa Pak Daud untuk masalah penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta? Harapannya untuk pemerintah soal kebijakan PSBB yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Gub ketiga kalinya ini atau keberapa kalinya ini, harapannya senantiasa betul-betul serius menegakkan aturan agar masyarakat pun juga perlu ditertibkan. Kedua, ini sebentar saya potong sebentar, menyangkut soal isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait jikalau memang pemerintah melakukan PSBB secara totalitas, lantas bagaimana dengan kehidupan hari-hari masyarakat? Karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa bantuan pemerintah tidak menyeluruh sampai ke akar rumput masyarakat bawah. Bagaimana Pak Daud merespon hal ini? Itulah yang menurut saya pemerintah tidak hanya sekedar
membuat satu regulasi untuk kemudian memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tetapi pemerintah juga harus bisa memerhatikan soal hajat hidup masyarakatnya. Salah satunya pada khususnya masyarakat DKI Jakarta ya. Karena ketika PSBB atau rem mendadak, rem sekejap untuk kemudian menghentikan lajunya COVID-19 ini, maka konsekuensinya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah itu adalah sembako dan lain sebagainya, kebutuhan hidup masyarakat lah. Karena kenapa kalau tidak dipersiapkan hal-hal seperti itu, maka akan terjadi masyarakat itu seolah-olah sebagian besar masyarakat itu akan ya acuh tak acuh. Ya. Kenapa? Karena yang dipikirkan saat ini adalah ya soal makan dan lain sebagainya. Saat PSBB dan lain sebagainya. Itu hal yang paling penting dan urgent untuk di kalangan masyarakat. Penting dan paling penting di tengah masyarakat. Kenapa? Ya kita tahu lah masyarakat kita ini kan kalau misalkan tidak disuplai oleh sembako dan lain sebagainya, ya maka mereka pasti akan mengeluh. Olehnya itu pemerintah ketika menerapkan suatu aturan, ya setidaknya kemudian harus betul-betul aturan itu betul-betul menyentuh sampai ke bawah, dan kemudian suplai baik itu kebutuhan pokok untuk masyarakat itu harus sampai terbagi dengan merata dan tersentuh dan sampai ke masyarakat tersalurkan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, agar semua itu tadi kita bisa menjaga kondisi dan situasi khususnya DKI Jakarta ini dari COVID-19 ini sendiri. Sebab sejak new normal ini diberlakukan, sebenarnya banyak sekali saya melihat katakanlah di warung-warung kopi dan sebagainya masih ada kerumunan yang sebenarnya orang seolah-olah ini seperti kondisi awal normal yang biasanya COVID-19. Padahal kita tidak sadar bahwa COVID-19 ini sama sekali kita tidak tahu apakah kita tidak tahu apakah COVID-19 ini sudah selesai ataukah belum. Padahal COVID-19 ini berada di sekitaran kita. Olehnya itu ketika dikeluarkan kebijakan soal masalah protokol kesehatan dan lain sebagainya, masyarakat senantiasa harus mematuhi itu. Karena itu penting saat new normal dan lain sebagainya. Dan akhirnya hari ini kita tiba-tiba pemerintah daerah melakukan rem mendadak, ya, rem sekejap untuk kemudian menghentikan laju melonjaknya COVID-19 di DKI Jakarta ini sendiri. Ada perkembangan informasi yang beberapa waktu lalu bahwa Indonesia mencapai tingkat yang paling tinggi klaster kasus corona atau positif corona di Indonesia. Bahkan bisa dibilang Indonesia mencapai prestasi yang sangat luar biasa, yakni prestasi melonjaknya angka positif corona di Indonesia. Dan bahkan Indonesia ditakuti dunia. Nah, ini menyangkut soal negara, keterlibatan negara dalam hal untuk penanggulangan ini. Kira-kira menurut Pak Daud seperti apa untuk terkhusus untuk pemerintah pusat? Menurut saya pemerintah pusat pada intinya adalah karena kita sedang dihantui ini sebenarnya. Kita seolah-olah sedang dihantui, bukan saja Indonesia ya, tapi seluruh negara di dunia. Tetapi pada intinya fokus perhatian kita adalah Indonesia tentu. Maka tim gugus tugas yang kemudian saat ini dipercayakan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menangani secepatnya penanganan pandemi COVID-19 ini biar selesai pulih. Maka pada intinya pemerintah harus betul-betul komitmen dan konsisten dalam menegakkan soal aturan. Itu yang paling utama. Karena kenapa aturan ditegakkan tetapi sanksinya itu loh yang kadang-kadang ya menyimpang dan lain sebagainya. Bagaimana bisa kita mau keluar dari cengkraman COVID-19 ini kalau kita tidak serius? Ya kan? Banyak masyarakat yang kemudian mengeluh, apakah ini ada keseriusan tidak dari pemerintah? Jangan-jangan pemerintah hanya atau jangan-jangan ya COVID-19 ini sengaja dipolitisasi kan begitu ceritanya, karena faktor kepentingan dan lain sebagainya. Kita ini cara pandang masyarakat. Tentu kita bisa pungkiri karena semua sedang dihantui habis. Dan cara pandang itu pun juga sangat beragam. Dan cara pandang masyarakat itu semua beragam. Ada yang kemudian menganggap COVID-19 ini benar-benar ada yang kemudian menganggap bahwa ini cuma hanya bagian daripada konspirasi karena kepentingan soal politik, kepentingan politik internasional dan ekonomi. Ada perang negara-negara adidaya untuk kemudian menguasai negara-negara berkembang, lalu kemudian melakukan serangan-serangan melalui pendekatan COVID-19 ini sendiri. Inilah yang kemudian menurut saya di mana sebenarnya posisi pemerintah dalam hal melihat
berbagai macam respon masyarakat ini sendiri. Karena kenapa penting masyarakat ini kemudian direspon oleh pemerintah? Karena sebagai warga negara yang kemudian dia haknya di dalam konstitusi mempertanyakan posisi dia sebagai warga negara. Karena keselamatan itu penting itu. Karena soal keselamatan masyarakat itu yang paling utama. Itu yang paling penting dan paling utama untuk diselamatkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan di negara kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Oke, harapannya untuk masyarakat? Ya, harapannya untuk masyarakat Indonesia setidaknya ketika regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 dalam konteks protokol kesehatan, masyarakat ya senantiasa menjaga protokol senantiasa menjaga protokol kesehatan, salah satunya ya menggunakan masker, tetap menjaga jarak, ya jangan selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang penting. Kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Itu yang paling penting dan paling utama. Terus kemudian kedua, pemerintah diharapkan ya, untuk pemerintah lagi ya diharapkan agar pemerataan soal kebutuhan hidup itu yang kebutuhan sehari-hari itu yang paling utama. Kebutuhan pokok untuk masyarakat. Itu untuk masyarakat itu yang paling utama. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat selain mereka dirumahkan dan lain sebagainya. Posisi dirumahkan itulah tanggung jawab pemerintah dalam hal untuk menyuplai bahan-bahan pokok, sembako dan lain sebagainya untuk dapat melanjutkan kebutuhan hidupnya selama dirumahkan itu sendiri. Mungkin itu yang kemudian dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Bung Daud Loilatu pada kesempatan hari ini di hari Jumat tentunya pada tanggal 11 September 2020 bersama Daud Loilatu coba untuk berbincang-bincang mengenai masalah-masalah kekinian yang ada di DKI Jakarta, terutama yang hari ini lebih spesifik masalah corona yang menjadi fokus kita bersama, bagaimana melawan dan memutuskan rantai pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, barangkali itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. COVID di wilayah DKI Jakarta, namun penyebaran atau situasi di Jakarta cukup terkendali.